Dibuka rambutnya, keluarlah surat. Dibuka, ternyata dari Hatib ibn Abi Balta'ah. Langsung surat itu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah melihat dari Hatib ibn Abi Balta'ah, siap-siap ditakutkan pasukan Madinah sudah berangkat menuju kota Mekah, dan tolong lindungi keluargaku yang ada di kota Mekah. Ya, jiwa seperti itu. Iya. Maka saat itu Rasul panggil, Aina Hatib, panggil Hatib. Datang panggil Hatib, surat sudah dipegang sama Rasulullah. Kira-kira bagaimana tuh bunda? Kalau ibu kejadian itu, ibu tuh jadi Hatib, bagaimana tuh? Ya, waduh, surat saya nyampe di situ. Ibu pernah ketahuan gitu nggak gitu? Pernah ya? Ada sesuatu yang dirahasiakan, tiba-tiba dipegang sama bosnya. Subhanallah. Atau sama suami ibu. Ini apa nih? Masya Allah. Atau suami ibu sama ibu dipegang suratnya. Ini apa nih? Masya Allah, luar biasa. Ini sudah dipegang kalimatnya, Rasulullah sudah pegang surat ini. Hatib datang sudah merunduk. Mahadha ya Hatib, apa yang kamu lakukan ini wahai Hatib? Subhanallah, apa yang kamu lakukan dengan surat ini wahai Hatib? Hatib ibn Lata'ah mengatakan kata-kata sambil meneteskan air mata. Apa dia bilang ucapannya? Ya Rasulullah, wallahi inilah mu'min, demi Allah aku orang beriman. Wallahi martad, demi Allah aku bukan orang yang murtad. Dan demi Allah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kata Hatib. Demi Allah aku beriman, aku bukan orang murtad, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan aku setia kepadamu ya Rasulullah, hidup dan matiku untukmu, karena mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi aku lakukan surat ini, keluargaku ada di kota Mekah, saya menyayangi dan merindukan keluarga, saya ingin sekali keluargaku dihormati di kota Mekah, dijaga oleh orang Mekah. Maka bagaimana caranya agar mereka menjaga keluargaku di kota Mekah? Maka aku lakukan hal ini hanya untuk agar mereka menjaga keluargaku ya Rasulullah. Umar berdiri, ya Rasulullah, penggal langsung. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggalnya, dia sudah munafik. Tidak, kata Rasulullah, dia bukan munafik. Kenapa? Itu alasannya didengar. Tapi Rasul mengatakan, ya Hatib, jangan kau lakukan seperti ini lagi. Menangis Hatib, maafkan aku ya Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab masih berdiri mengatakan, ya Rasulullah, diapakan orang ini? Rasulullah katakan, ya Umar, dia ini adalah Ahlul Badar, dia ini sahabat kami yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar ini sahabat Rasul yang memang Rasulullah sudah mengatakan, i'malu ma syi'tum qad ghafarta lakum, qad ghufirallahu lakum. Kan orang-orang yang ikut dalam perang Badar, Rasulullah sudah mengatakan saking mulianya orang ikut dalam perang Badar. Rasulullah katakan, if'alu ma syi'tum, hai orang-orang yang ikut dalam perang Badar, terserah kamu melakukan apa saja. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni dosa kalian. Itu orang ikut dalam perang Badar, kemuliaannya tinggi. Ya Umar, Anda mau mencemoohkan Hatib ibn Abi Balta'ah, dia ini adalah orang yang ikut dalam perang Badar, dan Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya. Inilah orang yang ikut dalam perang Badar. Maka Umar bin Khattab sekejap langsung dia memeluknya dengan, maafkan aku wahai Hatib. Subhanallah, ini orang kalau sudah ketemu imannya, nyaman imannya, ayat dibaca tuh langsung krek, ayat dibaca krek. Coba kalau kita badar bisa begitu kita ya. Subhanallah, ayat tinggal ayat, hadis tinggal hadis, nggak bisa. Hatib ibn Abi, dia ikut orang perang Badar. Maka langsung Umar bin Khattab mengatakan diam. Karena Rasulullah mengatakan, innahu qad syahida badran wa ma yudrika ya Umar la Allah qad ittala ala ahlil badr. Karena Allah telah menyampaikan, pastinya melalui Jibril, dengan mengatakan kalimatnya, i'lamu ma syi'tum faqad ghufirat lakum. Kerjakan wahai ahli Badar, mau melakukan apa saja karena Allah telah mengampuni dosa kalian. Masya Allah, ahli Badar itu tinggi derajatnya. Ini bunda punten, agar tahu semuanya derajatnya. Bunda, yang namanya para sahabat itu puluhan ribu, tapi di antara puluhan ribu itu ada sahabat yang ditinggikan derajatnya. Di antara puluhan ribu itu disaring, yang paling tinggi itu adalah Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor, banyak nggak Muhajirin dan Ansor? Banyak. Dari Muhajirin dan Ansor disaring lagi Muhajirin Ansor yang ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan, iya, ya bai'at. Misalnya gini, ini sahabat segini jumlahnya, semua sahabat begini ya, sahabat Muhajirin Ansor segini, Muhajirin Ansor yang ikut Bai'atur Ridwan segini, Muhajirin Ansor ikut Bai'atur Ridwan plus ikut Badar segini. Dari segini pilih lagi Muhajirin.
Diangkat lagi. Muhajirin beda dengan Ansor. Bisa dipahami bunda? Dari Muhajirin dipilih lagi 10 sahabat masuk surga tanpa hisab. Dari 10 pilih 4 Khulafaur Rasyidin. Dari 4 pilih 1 Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Jadi Abu Bakar itu pilihan dari semua sahabat. Khiyar min khiyari sahabah. Jadi pilihan Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Masya Allah. Nama juga gelarnya As-Siddiq. Nah saya lanjutkan lagi. Ini ada Ahlul Badar, bebas. Ini Ahlul Badar, apapun yang mereka kerjakan, kerjakan saja. Kenapa? Karena dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar langsung terhentak. Lalu Umar memeluknya, maafkan aku wahai Hatib. Hatib mengatakan, iya wahai Umar, aku melakukan ini karena kerinduanku kepada keluargaku yang di kota Makkah. Saya khawatir takut ada apa-apa dengan keluargaku yang di kota Makkah. Tapi aku tahu kalau ini salah. Astagfirullah. Jadi pahami ya? Jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa ini namanya? Ke Makkah itu masih tetap dirahasiakan selama dalam perjalanan. Jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pertama, muqaddimah itu paling depan, itu adalah Khalid bin Walid. Iya, Khalid bin Walid paling depan bersama pasukan yang lengkap kuda. Jadi punten selama dalam perjalanan sekarang Futuh Makkah tidak ada satupun yang jalan kaki, tapi semuanya berkendara. Masya Allah, ada unta, ada ini semuanya. Kenapa? Perjalanan cukup jauh dan perlengkapan yang luar biasa. Terkumpul bunda, pasukan itu diperkirakan 10.000 pasukan menuju kota Makkah, tapi saat itu belum tahu kemana. Cuma para sahabat jalan, perkiraan aja, kayaknya mau merang Hawazin. Hawazin ini adalah satu apa namanya ya, kabilah yang nanti akan terjadi perang Hunain. Iya. Dan Hawazin ini memang sudah mempersiapkan apa? Pasukan untuk memerangi kota Madinah. Makanya orang mengira ini ke Hawazin, ini ke Hawazin, ini ke Hawazin. Makanya mereka mengatakan ini perang ke Hawazin. Jalan-jalan dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang, Khalid bin Walid menangkapnya karena ini seperti mata-mata, ditangkap. Setelah ditangkap, dari mana kamu? Nggak ngaku. Dari mana kamu? Nggak ngaku. Hanya tanya Rasulullah. Rasulullah katakan, dari mana kamu? Sama Rasulullah interogasi langsung. Dia katakan, saya jasus. Jasus itu mata-mata. Dari mana? Saya jasus dari Hawazin. Rasulullah katakan, sudah persiapan apa Hawazin? Dia masih dalam menata, mempersiapkan untuk berperang denganmu ya Muhammad. Dikatakan lagi, pegang mata-mata ini, penjarakan. Setelah itu orang sudah mengira ini Hawazin kalau gitu nih. Mata-matanya sudah apa? Tangkap. Sudah ditahan. Ternyata Rasulullah lewat, Hawazin dilalui. Langsung para sahabat mengatakan, ini kayaknya bukan Hawazin. Udah lewat Hawazin. Tapi sahabat nggak ada yang satu-satu, kemana sih kita, kemana? Jalan aja, jalan. Ikut. Karena apa? Cinta sama Rasul bunda. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, jalan. Nggak mungkin salah tuh, nggak mungkin. Di dunia yang dibawa itu kebagiannya adalah nikmat, di akhirat ikutnya sorga. Ikut itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terus nyampe. Masya Allah. Iya. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan bunda. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya mendekati kota Mekah. Orang-orang bingung, ini kemana nih? Kok hampir lewat Mekah? Ini tinggal beberapa mil lagi kota Mekah. Rasulullah langsung mengatakan, ya Rasulullah, kemana kita ini? Rasul katakan sambil merunuk, Bismillahi Allahu Akbar, Makkah. Semua bertakbir, Allahu Akbar. Itu sudah mulai dekat, baru kasih tahu kalau itu mau kemana? Makkah. Hanya kira-kira bunda 5 ataupun 4 kilo menuju ke kota Makkah. Rasulullah bikin tenda di situ. Belum sampai kota Makkahnya, istirahat di kota Mekah atau sebelum kota Mekah, dirikan tenda, nyalakan semua api unggun karena untuk malam-malam. Jadi satu grup api unggun nyala sekali dan luar biasa banyak. Bayangkan aja 10.000 kalau bikin tenda kayak apa itu? 10.000. Masya Allah.